1 sampai 10 dinyatakan lulus terpilih. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. How are you today? Semoga teman-teman sehat selalu. Amin. Banyak dari teman-teman yang bertanya, kapan kira-kira Tamtama Brimob dibuka? Korps Brigade Mobil atau sering disingkat Korps Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri. Korps Brimob juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Beberapa tugas utamanya adalah penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum berisiko tinggi, pencarian dan penyelamatan SAR, penyelamatan sandera, dan penjinakan bom EOD. Korps Brigade Mobil juga bersifat sebagai komponen besar di dalam Polri yang dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas anti-separatis dan anti-pemberontakan, seringkali bersamaan dengan operasi militer. Korps Brimob tergolong sebagai unit taktis polisi, Police Tactical Unit PTU, dan secara operasional bersifat kesatuan senjata dan taktik khusus SWAT polisi termasuk Densus 88 dan Gegana Brimob. Korps Brimob terdiri dari dua cabang yaitu Gegana dan Pelopor. Gegana bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas operasi kepolisian khusus yang lebih spesifik seperti penjinakan bom disposal, penanganan KBR kimia, biologi, dan radioaktif, anti-teror, counter-terrorism, dan inteligensi. Sementara, Pelopor bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas operasi kepolisian khusus yang lebih luas dan bersifat paramiliter seperti penanganan kerusuhan atau huru-hara riot control, pencarian dan penyelamatan SAR, pengamanan instalasi vital, dan operasi gerilya serta pertempuran hutan terbatas. Pada umumnya, kedua cabang ini sama-sama mempunyai kemampuan taktikal sebagai unit kepolisian khusus, di antaranya kemampuan dalam tugas-tugas pembebasan sandera di area-area perkotaan urban setting, penggerebekan kepada kriminal bersenjata seperti teroris atau separatis. Persyaratan umum. Pertama, warga negara Indonesia. Kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, dik paling rendah semu atau sederajat. Kelima, usia min 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. Keenam, sehat jasmani dan rohani. Ketujuh, tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan yang dibuktikan dengan askeseka dari Polres setempat. Kedelapan, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Persyaratan khusus. Pertama, pria bukan anggota mantan Polri atau TNI dan PNS, atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI. Kedua, lulusan SMA atau SMK sederajat bukan paket A, B, dan C. Ketiga, berijazah serendah-rendahnya SMA atau SMK semua jurusan, kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan bukan lulusan paket A dan B. Lulusan satuan pendidikanmu adalah SPM atau setingkat SMA pondok pesantren dan lulusan pendidikan diniyah formal PDF atau setingkat SMA. Keempat, umur pada saat buka DIKTUK Tamtama Polri min 17 tahun, 8 bulan, dan maksimal 22 tahun. Kelima, tinggi badan 165 cm. Keenam, TDK bertato atau memiliki bekas tato dan TDK ditindik atau memiliki bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali jika disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Ketujuh, membuat surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh negeri dan tidak keluar dari fungsi Brimob dan Polair selama 10 tahun. Kedelapan, berdomisili di wilayah Polda minimal 2 tahun, terhitung pada saat buka pendidikan. Kesembilan, belum pernah menikah secara hukum positif atau agama adat, dan belum memiliki anak biologis, sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan. Kesepuluh, bersedia menjalani ikatan dinas pertama minimal 10 tahun, terhitung mulai saat diangkat menjadi Tamtama Polri. Kesebelas, memperoleh persetujuan orang tua atau wali. Kedua belas, tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain. Bagi calon Tamtama yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan. Ke-13,
Mengikuti dan lulus pemeriksaan atau pengujian dengan sistem gugur atau ranking persyaratan lain lebih lengkap dan jelasnya bisa dicek di website resmi penerimaan Polri. Kapan penerimaan Tamtama dibuka? Dari sosmed resmi penerimaan Polri diinfokan bahwa Tamtama disuruh tunggu tanggal mainnya sambil persiapkan diri kalian mumpung masih ada waktu. Dan untuk waktunya masih belum bisa ditentukan. Nah, itulah info yang pernah diposting di sosmed resmi penerimaan Polri. Tahapan tes Tamtama Polri pertama. Pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif MIS atau TMS. Kedua, pemeriksaan kesehatan tahapi dengan penilaian secara kualitatif MIS atau TMS. Ketiga, tes psikologi tahapi dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif MIS atau TMS. Keempat, uji kesamaptaan jasmani, kesamaptaan A dan B dan renang dengan penilaian secara kuantitatif dan pemeriksaan antropometri dengan penilaian secara kualitatif MIS atau TMS. Kelima, tes akademik dengan penilaian secara kuantitatif yang meliputi 1. Pengetahuan umum termasuk Undang-Undang Kepolisian. 2. Wawasan kebangsaan WK Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara dan kewarganegaraan. 3. Bahasa Inggris B.Ing. 4. Matematika MTK. Kemudian tahap berikutnya adalah ke-6. Pemeriksaan kesehatan tahap kedua termasuk KESUA dengan penilaian secara kualitatif. Ke-7. Pendalaman P dengan penilaian secara kualitatif. Ke-8. Tes psikologi tahap kedua, wawancara dengan penilaian secara kualitatif. Ke-9. Pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif. Ke-10. Sidang terbuka penetapan kelulusan sementara dan kelulusan akhir. Kelengkapan yang harus disiapkan dan wajib dibawa Kasis Bintara Polri gelombang kedua T 2022 untuk masuk pendidikan. Kelengkapan Kasis Bintara Polri sebagai berikut. A. Kasis tiba di lembaga pendidikan pada tanggal 22 Juli tahun 2022 maksimal pukul 18 WIB. B. Kasis Bintara Polri harus sehat dan tidak terpapar COVID-19 sebelum tiba di lembaga pendidikan yang telah ditentukan. C. Surat keterangan hasil PCR swab test yang menyatakan peserta bebas dari COVID-19 diserahkan sewaktu pelaksanaan registrasi kedatangan. D. Paping dan Kasis Bintara Polri wajib membawa hasil swab PCR maksimal 3 kali 24 jam. E. Bagi Kasis wanita melakukan tes kehamilan sebelum berangkat ke lembaga pendidikan. F. Kartu BPJS dan atau asuransi kesehatan lainnya asli dan fotokopi. G. Ijazah SD dan SKHWN asli dan fotokopi legalisir rangkap 2 jam. Ijazah SMP dan SKUN asli dan fotokopi legalisir rangkap 2. Ijazah SMA atau sederajat dan SKUN asli dan fotokopi legalisir rangkap 2. J. Ijazah DIY, DIV dan S1 asli dan fotokopi legalisir rangkap 2K. Transkrip nilai DIY, DIV dan S1 asli dan fotokopi legalisir rangkap 2L. STR atau STNC asli dan fotokopi legalisir rangkap 2 bagi yang sudah memiliki. M. Akte kelahiran lahir asli dan fotokopi rangkap 2. N. Kartu tanda penduduk asli dan fotokopi rangkap 2. Kartu keluarga asli dan fotokopi rangkap 2P. Surat permohonan menjadi anggota Polri asli dan fotokopi rangkap 2Ki. Surat keterangan berbadan sehat asli dan fotokopi legalisir rangkap 2R. Surat izin mengemudi bagi yang memiliki. S. Kartu vaksin. T. Perwira pendamping membawa berkas Rikmin, Rikes tahap I, dan kedua termasuk hasil tes kehamilan, nilai akademik, PMK dan psikologi. U. Piagam atau penghargaan bagi yang memiliki. V. Surat keterangan catatan kepolisian SKCK asli dan fotokopi legalisir rangkap. 9. Blanko surat pernyataan dari web Polri sisi. Flash disk berisi hasil scan berkas persyaratan administrasi GC. Pas foto ukuran 4x6 warna latar belakang kuning sebanyak 10 lembar. Celana pendek warna putih, celana bulu tangkis, kaos berkerah warna putih, sepatu olahraga, dan baju
Casis pria atau wanita pada saat tiba ke lembaga pendidikan menggunakan baju batik lengan panjang dan celana panjang warna hitam. Casis wanita tidak menggunakan rok. Bagi casis polwan yang berminat menggunakan hijab pada saat melaksanakan pendidikan, saat kesepolwan sudah membawa hijab warna coklat sebanyak 4 buah, warna hitam dan merah maroon, masing-masing 2 buah. Casis polwan masing-masing membawa laptop bagi yang punya. Casis tidak diperbolehkan membawa handphone atau alat komunikasi lainnya. Calon peserta didik sudah memotong rambut masing-masing sesuai ketentuan pendidikan. Polri, hand sanitizer, masker diutamakan warna hitam, perlengkapan mandi, pisau cukur, alat tulis, dan deterjen pakaian. Face shield, kacamata, dan peralatan ibadah, sajadah, mukena, dan sarung. Info lebih jelas bisa bertanya ke Panbanrim Polda atau Polres masing-masing. Nah, itu saja info yang bisa admin berikan kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Jika ada pertanyaan, bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa pantau terus YouTube Rudy Top Share, YouTube Beranda Pintar, IG @Bajrodir, TikTok Rudy Top Share. Semangat terus and good luck.